Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kania Roscaini di kanal YouTube saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap jaga kesehatannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit video pembelajaran tentang Good Corporate Governance. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, alangkah lebih baiknya teman-teman jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa ya teman-teman, karena subscribe itu gratis, oke? Mari kita lanjut ke video pembahasannya. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, di pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai Good Corporate Governance. Namun, saya tidak akan membahas semua aspek dari Good Corporate Governance. Saya hanya akan mengambil ruang lingkup atau materi mengenai prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance. Nah, sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip Good Corporate Governance, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari Good Corporate Governance. Mungkin sebagian dari teman-teman udah ada yang tahu pengertian dari Good Corporate Governance ya. Nah, di sini saya akan jelasin ulang atau akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari Good Corporate Governance. Sebelum kita lanjut ke prinsip-prinsip dari GCG. Apa sih yang dimaksud dengan Good Corporate Governance? Jadi, Good Corporate Governance adalah suatu rangkaian yang berisi tentang kebijakan, aturan, kebiasaan yang dapat mempengaruhi tata kelola suatu perusahaan atau korporasi, di mana di dalam rangkaian tersebut itu terdapat para pemangku kepentingan atau stakeholders. Nah, siapa aja sih stakeholders dari Good Corporate Governance itu? Nah, stakeholdersnya itu meliputi para pemegang saham, komisaris, direksi, dan jajaran lainnya. Untuk tujuan pencapaian dan peningkatan nilai perusahaan. Nah, itu sekilas pengertian dari Good Corporate Governance. Kita udah tahu nih pengertian dari GCG. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke materi inti, yaitu tentang prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance. Nah, biasanya saya itu untuk mengingat-ingat kelima prinsip dari GCG, saya menyatukan awalan kata dengan sebutan atau singkatan. Singkatannya itu dari kata tarif. T untuk transparansi, A untuk accountability, R untuk responsibility, E untuk independency, dan F untuk fairness. Mungkin itu singkatan yang bisa kita pakai atau bisa kita gunakan agar mempermudah kita dalam menghafal kelima prinsip dari Good Corporate Governance. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu dari prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama itu prinsip transparansi atau transparan. Nah, konsep ini berguna untuk menjaga objektivitas suatu perusahaan atau korporasi dalam menjalankan bisnisnya, yaitu dengan memberikan informasi yang terbuka, jelas, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi dengan kemajuan teknologi seperti zaman sekarang ini, jadi tidak ada lagi alasan bagi suatu perusahaan untuk tidak mengambil inisiatif dalam memberikan informasi yang menyangkut proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang dianggap penting bagi para stakeholdersnya. Nah, itu penjelasan dari prinsip transparansi. Yang kedua yaitu prinsip accountability atau akuntabilitas. Nah, konsep ini dibutuhkan untuk menganalisa sejauh mana hasil kinerja suatu perusahaan atau korporasi. Nah, di sini juga perusahaan diharuskan mempertanggungjawabkan dan memberi kejelasan mengenai struktur, fungsi, sistem, dan elemen-elemen lainnya. Nah, perusahaan juga harus bisa menjelaskan segala pertanyaan yang diajukan oleh para stakeholdersnya terhadap hasil pencapaian perusahaan tersebut. Nah, itu penjelasan untuk prinsip yang kedua, yaitu prinsip accountability atau akuntabilitas.
Prinsip selanjutnya yaitu prinsip responsibility atau pertanggungjawaban. Nah, konsep ini mengharuskan suatu perusahaan untuk patuh terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku seperti masalah pajak, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, dan menjaga lingkungan agar tetap kondusif. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya dituntut untuk bertanggung jawab terhadap stakeholders internalnya saja, namun perusahaan juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap stakeholders eksternalnya. Nah, itu prinsip yang ketiga. Itu penjelasan dari prinsip yang ketiga, yaitu prinsip responsibility atau pertanggungjawaban. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip yang keempat, ada independency atau kemandirian. Nah, prinsip ini mendorong perusahaan untuk profesional dalam menjalankan bisnisnya sehingga tidak terjadi konflik kepentingan dan menciptakan kemandirian, serta nantinya perusahaan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Dan perusahaan juga harus bisa menciptakan nilai-nilai atau value agar bisa menciptakan daya saing. Nah, itu penjelasan mengenai prinsip yang keempat, prinsip independensi atau kemandirian. Nah, prinsip selanjutnya, prinsip yang kelima, yaitu prinsip fairness, kesetaraan dan kewajaran. Nah, prinsip ini diharuskan hadirnya perlakuan yang adil dan bijaksana terhadap pemenuhan hak-hak para stakeholdersnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, prinsip kesetaraan ini diharapkan dapat memberikan perlakuan yang adil dan bijaksana terhadap pihak-pihak yang terlibat atau pihak-pihak yang berkepentingan atau para pemangku kepentingan. Nah, itu penjelasan dari prinsip yang terakhir, yaitu fairness, kesetaraan atau kewajaran. Kesetaraan dan kewajaran. Nah, itu adalah kelima prinsip dari Good Corporate Governance. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya dan suatu saat nanti teman-teman bisa menerapkannya apabila teman-teman bekerja di perusahaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita bisa bertemu di next video. Saya minta maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.